warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, serta Bapak Ibu Guru dan Ibu juga yang saya hormati. Terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri undangan kami. Mohon maaf atas keterlambatan karena barusan ada kumpulan staf ya. Baiklah Bapak Ibu, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan kegiatan dari calon guru penggerak, yaitu desiminasi. Sekaligus insya Allah ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala juga oleh Bapak Sekurikulum pada hari ini ya. Selawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya sampai kepada kita sebagai pengikutnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, agar acara kita hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya nanti acara yang pertama informasi dari Bapak Kepala, kemudian dilanjutkan dengan desiminasi dari calon guru penggerak yaitu Ibu Setia, kemudian ada informasi dari Wakasekurikulum, kemudian tanya jawab, tutup, dan terakhir nanti kita akan refreshing ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Ilahi Robbi, karena berkat rahmat dan ridhonya kita bisa melaksanakan aktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat beserta salam marilah sama-sama kita panjatkan ke junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, atma'ut tabi'in, atma'ut tabi'at, hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, mungkin yang pertama saya mengucapkan terima kasih karena di sela kesibukan Bapak Ibu masih bisa menyempatkan untuk bisa hadir di acara diseminasi budaya positif. Kemudian Bapak Ibu, mungkin di sini saya bukan bermaksud menggarami lautan ya Bapak Ibu. Saya yakin pengetahuan Bapak Ibu tentang penerapan budaya positif itu jauh lebih daripada saya. Mungkin lebih ke sharing dan diskusi aja gitu Bapak Ibu. Baik, saya Setia Trisani, calon guru penggerak angkatan 7, akan mendiseminasikan budaya positif melalui aksi nyata, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini Bapak Ibu memang harus diterapkan di lingkungan sekolah Bapak Ibu, karena lingkungan sekolah akan membentuk suatu karakter yang lebih kuat gitu kepada peserta didik. Dalam hal apa? Dalam melaksanakan budaya positif atau praktik baik. Nah, itu ya, agar terciptanya karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui bersama, bahwa profil pelajar Pancasila itu terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini sudah dijalankan oleh sekolah kita ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara supaya kita lebih menguatkan lagi gitu karakter ini? Nah, budaya positif itu lahir dari filosofi KHD Bapak Ibu. Guru itu diibaratkan sebagai petani. Kemudian murid itu diibaratkan sebagai benih. Dan sekolah diibaratkan sebagai tempat penyemaian benih. Jadi ada korelasi
Jika padi dan misalkan jagung itu para petani merawat, kemudian menyiram agar mereka dapat tumbuh atau tanaman itu dapat tumbuh. Nah, sama guru juga menuntun kodrat anak. Petani menanam padi tentu tidak sama dengan cara menanam jagung. Dan begitu pun sebaliknya. Guru juga sama gitu ya, dalam menerapkan pendidikan kepada anak itu boleh menggunakan model pembelajaran yang beragam sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, itu ada model pendidikan atau pendidikan berdiferensiasi ya Bapak Ibu. Nah, lingkungan sekolah itu juga diibaratkan ada salah satu filosofi yang disampaikan oleh Kiai Haji Zainal Maimun. Beliau mengatakan bahwa sebaik apapun benih, jika berada pada ladang yang gersang, maka tidak akan tumbuh padi. Nah, maka dari itu kita sebagai seorang guru mengusahakan agar sekolah itu menjadi tempat yang menyenangkan. Sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan murid. Nah, begitu Bapak Ibu. Tujuannya untuk apa pendidikan itu? Tujuannya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka bisa menjadi manusia atau anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Peserta didik itu punya cita-cita, Bapak Ibu. Sama saya juga ketika SMA punya cita-cita. Saya dulu cita-citanya pengen jadi artis, tapi Allah menakdirkan saya jadi guru sejarah. Nah itu ya. Tugas kita itu adalah menuntun kodrat anak, cita-cita anak untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah itu. Nah, tapi kenapa penguatan budaya positif itu harus diterapkan? Misalkan anak punya cita-cita jadi polisi. Nah, bagaimana supaya kelak di kemudian hari dia menjadi polisi yang baik? Nah itu. Nah, tujuannya adalah nilai atau penanaman budi pekerti yang baik. Nah, ada 7 konsep budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar itu diawali keberhasilannya itu dengan cara adanya perubahan paradigma dari teori stimulus respon ke teori kontrol. Jadi menurut teori kontrol mengatakan bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain gitu Bapak, termasuk kepada anak. Nah, sebagai ilustrasi, Bapak Ibu boleh saya meminta bantuan Bapak Ibu untuk membuktikan apakah kita bisa mengontrol orang lain atau tidak gitu. Dengan cara mengepal tangan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu kepalkan tangan. Nah, gitu. Kanan, kiri. Boleh kanan, boleh kiri, boleh ya. Bayangkan bagi Bapak dan Ibu bahwa di dalam kepalan tangan Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang berharga bagi Bapak Ibu. Ada sesuatu yang berharga bagi Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu kehilangan sesuatu yang berharga ini, maka Bapak Ibu akan merasa sedih gitu ya. Ada sesuatu yang hilang dari Bapak Ibu. Boleh yang digambarkan oleh Bapak Ibu, misalkan orang yang disayangi atau barang yang paling berharga bagi Bapak Ibu, boleh. Nah, sesuatu yang berharga. Ketika saya mencoba untuk merayu Bapak, Ibu punten, wios eta anu sesuatu yang paling berharga eta dikasihkeun ka Abi, kira-kira ku Ibu bade dipasihkeun mau ka Abi? Bios pangustia. Kumaha pami ku Abdi dipaksa, Bapak pokokna nama eta kedah jadi milik Abdi. Bios. Cobi kintenna saha anu moal dipasihkeun? Bu Haji kintenna bade dipasihkeun moal. Nah gitu Bapak Ibu, janten posisi kontrol mah ayana di diri sendiri gitu. Cara urang ngontrol murid oge salarasna mah karena murid mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh kita, karena pada waktu itu kebutuhan dasar anak adalah diri kita. Nah, ada miskonsepsi teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ya, lerasnya Bu Erna.
Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat mengontrol murid jika murid memilih untuk tidak melakukannya. Nah gitu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah ini kadang kita sering melakukannya Bapak Ibu karena tidak sadar ya bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu biasanya menggunakan nada halus. Padahal itu teh mengacu pada identitas gagal. Kenapa bisa identitas gagal? Karena anak akan berdialog dalam dirinya, merasa bahwa diri rendah diri. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah ini menyebabkan anak menjadi kurang mandiri ya, karena apapun yang hendak ia lakukan biasanya akan bagaimana pendapat dari sang guru, dan biasanya anak tuh pilih-pilih guru, hanya misalkan nurut ke salah satu guru saja misalkan. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah Bapak Ibu, jadi oke lah kita membuat kontrol anak supaya anak bisa melakukan apa yang kita inginkan dengan cara memaksa. Tetapi coba bayangkan oleh Bapak Ibu, kira-kira ini jangkanya pendek atau panjang? Nah biasanya jangkanya pendek Bapak Ibu ya, untuk sifat memaksa. Selanjutnya, teori kontrol itu hendak merubah atau menggeser paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Biasanya paradigma stimulus respon menganggap bahwa realitas kebutuhan semua orang itu sama, sedangkan teori kontrol bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian stimulus respon juga menganggap bahwa saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan teori kontrol mengatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus respon juga kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sedangkan teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi manusia itu beragam, punya warna tersendiri, karakter dan lain sebagainya itu pasti berbeda Bapak Ibu. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi ketika mendisiplinkan anak, cara yang paling tepat menurut stimulus respon adalah dengan cara menghukum. Nah untuk teori kontrol ada restitusi dengan cara kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke, selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin positif lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Sehingga disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian, ataupun hukuman. Jadi budaya positif atau praktik baik atau disiplin baik yang diterapkan kepada anak itu termotivasi secara internal, bukan karena akibat adanya paksaan, rasa tidak nyaman, ataupun rasa takut, ataupun karena imbalan. Pami dipuji misalkan gas sakit gitu ya, pami dipasihan hadiah sakit, pami itu mah ya tidak mau gitu melakukan hal itu. Nah makanya disiplin positif itu ingin mengubah gitu ya karakter anak, ingin menguatkan karakter anak agar anak itu memiliki karakter yang lebih kuat, sehingga perilaku baiknya itu bisa dijalankan tidak hanya di lingkungan sekolah saja, melainkan dimanapun mereka berada. Diana Gosen menyatakan bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah Bapak Ibu, salah satu ikhtiar atau cara yang bisa dilakukan untuk menerapkan disiplin dari dalam itu salah satunya adalah peserta didik itu harus dibekali dulu, dikasih tahu manfaat atau tujuan ketika dia melakukan hal tersebut. Salah satunya contoh Bapak Ibu, peserta didik pasti keyakinan sekolah kita itu kan misalkan datang tepat waktu ya Bapak Ibu, kemudian menggunakan sepatu berwarna hitam dan tidak boleh menggunakan sepatu berwarna lain kecuali warna hitam. Kemudian rambut tidak boleh gondrong gitu ya,
tidak boleh memakai gelang. Pernah tidak Bapak Ibu bertanya ke anak, apa sih korelasi atau apa tujuan dari sekolah supaya kalian menggunakan sepatu hitam ke sekolah? Padahal mempengaruhi daya kerja otak kalian tuh ketika belajar gitu. Sepatu putih dengan belajar gitu. Ada tidak? Terus gelang apakah mempengaruhi cara berpikir kalian, tiba-tiba nge-lag gitu ya pas belajar atau seperti apa gitu? Tidak ada sebetulnya. Ya Bapak Ibu, tidak ada hubungannya. Nah, mungkin yang bisa dijelaskan kepada dari kita ke anak adalah tujuan dari mendisiplinkan ini adalah suatu upaya untuk mendisiplinkan kalian agar kalian dapat beradaptasi kelak di lingkungan masyarakat. Jadi setelah pendidikan itu adalah kalian tinggal di kehidupan bermasyarakat. Di masyarakat ada aturan yang berlaku. Jika kalian tidak bisa mentaati aturan sekolah yang hanya beberapa, kalian tidak akan bisa beradaptasi dengan aturan yang ada di luar sekolah. Mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan seperti itu. Apunten Bapak Ibunya, bukan maksud menggarami lautan, ini lebih ke sharing aja gitu ya dari pemahaman saya. Kemudian, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Jika sudah terdorong motivasi internal, maka peserta didik mampu mengontrol diri. Oh, ini salah nih. Bukan karena paksaan, bukan karena adanya hukuman, atau bukan karena adanya imbalan, tapi karena memang muncul dari dalam diri, Bapak Ibu. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, kira-kira yang termasuk ke dalam motivasi internal, kira-kira nomor berapa? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nomor 2 untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nomor 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira nomor 3. Nah, betul Bapak Ibu, nomor 3. 100 buat Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara kita untuk menerapkan motivasi internal? Ya, salah satu caranya adalah untuk menghindari hukuman dan pemberian imbalan berlebih kepada anak. Jadi pamih teku imbalan kumaha atuh tiasa oge dengan apresiasi positif Bapak Ibu. Nah, itu oge salah satu motivasi luar biasa gitu. Nah, ada konsep disiplin. Dengan cara hukuman ini akan memberikan kesan yang buruk kepada anak karena menyakiti Bapak Ibu. Abdi dugikeun ka ayeuna kantos dihukumnya. Kantos dihukum. Nah, dugikeun ka ayeuna teh abdi teh fobia terhadap hal eta dari hukuman, dari bentuk hukuman. Jadi hukuman teh bisa membuat secara psikologis itu membekas hal buruk. Mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan hal yang sama, mungkin pada waktu SD, SMP, SMA atau waktu kuliah. Mau refleksi namanya. Nah itu ya. Jadi menyakiti. Nah itu. Kemudian yang kedua, tidak nyaman kepada anak. Kami tidak nyaman, anaknya tidak akan terbuka sehingga masalah tidak akan terselesaikan. Kemudian murid menjadi takut kepada guru dan kemudian bersifat memaksa. Bersifat memaksa Bapak Ibu memang leres murid teh langsung patuh pada hari itu, tetapi tidak jangka panjang. Kemudian murid juga merasa rendah diri. Kemudian dengan identitas gagal yang pertama tidak efektif karena dapat merusak hubungan antar siapa. Contoh perenggingan. Nah, alhamdulillah di SMA 7 mah pasti ada perenggingannya di kelasnya. Misalkan anak yang biasa ranking 1 itu tiba-tiba jadi ranking 5. Nah, itu teh anak merasa terhukum sebetulnya dari penilaian itu.
dan bisa merusak hak untuk menghargai dirinya karena dia merasa rendah diri. Kemudian juga menghentikan kreativitas. Hidup bager soleh sok ayeuna bebersih kelas, ibu dipasihan coklat hiji ewang pami kelasna paling bersih. Nah anak teh berusaha untuk dapat coklat, nah teh memang semangatnya untuk coklat bukan untuk kebersihan. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensi, ada restitusi. Nah ini boleh dijalankan oleh Bapak Ibu. Namun untuk konsekuensi ini bersifat netral Bapak Ibu. Jadi kurang begitu efektif untuk jangka panjang. Jadi penguatannya jangka pendek, perlu monitoring berkepanjangan, kemudian menggunakan stimulus respon. Murid menghormati peraturan, namun mereka akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi beres tugasnya atau sesuai penting beres supados tiasa lebet ke kelas gitu. Kemudian restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian mereka akan kontrol diri dalam diri mereka. Nah, Bapak Ibu, aduh dekat tinggalnya. Upami misalkan ada cara untuk mendisiplinkan anak. Nah, anak nanti tidak mengerjakan PR atau kesiangan, kira-kira Bapak dan Ibu akan pilih posisi yang mana untuk mendisiplinkan anak? Yang A, kamu tidak mengerjakan PR, keluar dari kelas. Nah, ini yang A. Yang B, orang tua kamu bekerja keras untuk membiayai sekolah kamu. Masa kamu tidak mau mengerjakan PR? Nah, itu B. C, kamu kan mau jadi orang pintar, ayo dong rajin belajar dan kerjakan PR-mu. Yang D, kamu tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Untuk yang E, supaya kamu bisa mengerjakan PR tepat waktu, apa yang harus kamu lakukan? Kira-kira Bapak dan Ibu dalam mendisiplinkan anak menggunakan posisi yang mana Bapak Ibu? Ada yang C, ada yang E. A. Oke, nah kita lihat. Jika Bapak Ibu memilih untuk yang A, berarti Bapak Ibu menjalankan kontrol pada anak dengan cara menghukum. Terus tadi ada yang C. Nah ini posisi Bapak Ibu sebagai teman. Ya. Kemudian yang E berarti Bapak Ibu telah menjalankan posisi manajer. Dari kelima kontrol ini memang yang paling disarankan untuk dijalankan yaitu manajer Bapak Ibu yang E. Ya. Kenapa? Karena penghukum dan merasa bersalah itu merupakan perilaku kontrol negatif. Kemudian teman dan pemantau ini perilaku kontrol positif. Hanya saja teman dan pemantau memiliki kesamaan dengan penghukum dan merasa bersalah dalam motivasinya. Jadi motivasi yang terbangun yaitu motivasi ekstrinsik. Sedangkan manajer itu motivasi yang terbangun dalam diri Bapak Ibu. Nah, motivasi intrinsik. Sehingga ada kontrol diri pada peserta didik. Nah, ini ya, 5 posisi kontrol restitusi menurut Diana Gosen. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah hasilnya apa? Murid marah gitu, atau bisa juga dendam. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah ini biasanya guru berbicara atau bersuara lebih lembut dan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Nah dampak kepada anak menjadi rendah diri. Kemudian posisi teman, guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Ini sifatnya ketergantungan bagi murid, Bu. Ya. Kemudian pemantau, ini lebih ke untuk mendisiplinkan anak dengan cara membuat peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kemudian manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya.
Mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, sehingga murid dapat mandiri dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, ini ada contoh posisi penghukum. Nan, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu nih pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Baik. Selanjutnya, contoh posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jaminan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Baik, selanjutnya posisi kontrol teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Baik, selanjutnya posisi kontrol pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan
kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Oke, selanjutnya posisi kontrol manager. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi Naren? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, contoh posisi kontrol. Nah, boleh Bapak Ibu kira-kira menggunakan posisi kontrol apa nih untuk mendisiplinkan Anda? Nah, selanjutnya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan kelas atau sekolah, ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan arah tujuan sebuah kelas atau sekolah yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di sebuah kelas. Nah itu Bapak Ibu. Nah ini yang saya lakukan, membuat keyakinan kelas di semua kelas yang saya mengajar di kelas tersebut gitu ya Bapak Ibu. Oke. Nah disiplin, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi dari sekian banyak contoh kontrol yang bisa diterapkan kepada anak. Nah, yang dianjurkan untuk digunakan oleh Bapak Ibu mendisiplinkan anak agar terbentuk motivasi dari dalam, yaitu dengan cara pendekatan restitusi. Karena ini jangka panjang, Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pernyataan dari dosen. Kemudian, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi menurut dosen, Bu, anak itu bukan berarti tidak boleh melakukan kesalahan. Sekolah yang aman dan nyaman itu adalah sekolah yang memberikan ruang anak atau memberikan kebebasan bagi anak untuk berproses, belajar, melakukan kesalahan, kemudian belajar lagi gitu.
sehingga mereka dapat menyerap dan menerima pelajaran atau pendidikan. Kemudian memperbaiki hubungan pami murid, misalkan di kelas berantem 1-2 orang. Nah, dengan cara restitusi mereka berdua tidak jadi damai gitu, jantan damai. Kemudian tawaran bukan paksaan, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada penyelesaian masalah, bukan pada masalah. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman bersifat tidak terencana, biasanya contohnya gini, guru menghukum siswa yang terlambat ke sekolah dengan cara hormat bendera 10 menit. Pada waktu itu posisi guru marah dan murid merasa takut. Kemudian konsekuensi biasanya sudah terencana dan tersepakati antara guru dengan murid. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR yang tidak dikerjakan pada saat jam istirahat. Pada saat ini guru tegas dan siswa menghormati aturan walaupun mereka merasa tidak nyaman. Kemudian restitusi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya, dan guru terbuka, siswa pun menghormati dirinya dan orang lain. Nah, untuk menjalankan posisi restitusi, Bapak Ibu harus tahu dulu 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup ini biasanya bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Pami di kelas tiba-tiba anak teh diem, mungkin salah satu kebutuhan dasarnya kurang terpenuhi atau tidak terpenuhi, bisa sakit atau lapar gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Biasa nama kasus anak teh seseueur nama bullying. Anak teh kabuli temanna karena memang posisinya dia itu kurang kasih sayang gitu. Banyak sekali peserta didik yang tidak melakukan tindakan baik yang sesuai dengan keyakinan sekolah karena salah satunya adalah kurangnya kasih sayang dan rasa diterima, baik itu di lingkungan keluarganya dan atau di lingkungan kelas gitu. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Biasanya ini anak yang superioritas gitu ya di kelas. Jadi pami minjem barang tara izin gitu ya, nyuruh anak lain itu dengan seenaknya misalkan. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Misalnya yang tadi ya Bapak Ibu, kerapihan atribut anak tadi dikeluarkan acungna karena dia merasa bahwa dengan dikeluarkan baju dia merasa bebas jadi dirinya sendiri gitu misalkan. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Dalam kepramukaan Bapak Ibu banyak ya bermain gitu ya. Sebetulnya dari bermain itu bisa menguatkan keterampilan. Jadi secara tidak disadari anak tuh dapat pengetahuan dari permainan. Makanya kemarin ada praktek baik, salah satunya membuat aplikasi dari itu EduGame, Flix kalau tidak salah namanya aplikasinya ya. Nah, baru setelah kita mengetahui kebutuhan dasar anak, kita baru bisa menjalankan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu seperti apa? Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi terdiri dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan salah dan menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi bukan berarti anak tidak boleh melakukan kesalahan dalam ini ya. Kemudian dengan menstabilkan identitas itu mampu menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Bagaimana cara penerapannya? Contohnya seperti ini. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami gagal. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun terjadi benturan. Nah, jika kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Nah, bagaimana supaya anak bisa reflektif atas apa yang sudah dia lakukan? Maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara menggunakan kalimat seperti semua orang pernah melakukan kesalahan, misalkan gitu. Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah
mencari solusi dari permasalahan ini. Ini tadi yang sudah dicontohkan oleh Ibu Guru dan Naren ya Bapak Ibu. Kemudian bisa mengubah situasi menjadi kooperatif. Jadi jarang anak upamitos di stabil rumah identitasnya anak membangkang gitu Bapak Ibu. Jadi mereka bisa bersifat kooperatif. Kemudian validasi tindakan salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Sehingga guru dapat mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan guru. Kalimat yang guru katakan menggunakan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Salah satunya adalah yang pertama, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk loh dari ini. Atau yang kalimat yang kedua, kamu pasti memiliki alasan kan untuk melakukan hal ini. Jadi setiap perilaku ada tujuannya Bapak Ibu. Jadi tidak boleh menghakimi gitu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Kemudian yang ketiga, terakhir, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai, yaitu menstabilkan identitas. Dan tingkah laku salah dapat divalidasi melalui validasi tindakan salah, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Salah satu kalimat pertanyaan untuk menanyakan keyakinan diantaranya satu, anak, apa keyakinan kelas yang kita percaya, atau kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah Bapak Ibu, ini ada praktek yang sudah saya lakukan menggunakan restitusi. Kasus pertama, nah ini. Iya Bu, Siva berbuat seperti itu pasti ada alasannya kan? Habis kemarin hujan Bu, sepatu saya basah dan tidak ada sepatu pengganti lain kecuali sepatu berwarna ini Bu. Maafkan saya Bu. Oh begitu, tidak apa-apa Siva. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jika ibu di posisi Siva, mungkin ibu akan melakukan hal yang sama. Namun ibu tetap menghargai usaha kamu untuk tetap mendapatkan kesalahan dan tidak melakukan hal yang lebih parah daripada itu, misalnya tidak berangkat ke sekolah. Namun coba pikirkan, ketika Siva mengenakan sepatu berwarna, apakah sesuai dengan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? memakai sepatu berwarna Bu. Iya betul. Menurut kamu mengenakan sepatu hitam ke sekolah itu penting tidak? Penting Bu, karena agar terlihat rapi dan seragam Bu. Baik, jika menurut kamu penting, maka masalah keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan? Saya harus lebih disiplin lagi Bu. Saya harus mengenakan sepatu berwarna hitam ke sekolah. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan membawa sendal ke sekolah Bu. Jadi ketika pulang sekolah tiba-tiba hujan, saya akan mengganti sepatu saya dengan sendal agar sepatu saya tidak basah Bu. Iya, tepat sekali tindakan kamu Siva. Tetap semangat ya. Sekarang Siva silakan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Selanjutnya kasus yang kedua. Anak ini sering terlambat ke sekolah sehingga tertinggal pelajaran. Tadi ibu mendengar apa dari guru piket, katanya kamu sering datang terlambat ya? Ya Bu, Yang Awan ingat kira-kira berapa kali Awan terlambat? 6 kali Bu. Menurut Awan, terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Baik Awan, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan bisa untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Bu. Awan kita cari solusinya ya. Iya Bu. Awan sering terlambat karena pasti ada alasannya. Kenapa sih Awan sering datang terlambat? Karena saya sering begadang Bu sambil main game, jadi saya kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Kalau datang terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Penting Bu. Dengan disiplin saya tidak akan kesiangan ke sekolah dan lebih menghargai waktu Bu. Betul, menghargai
Iya Bu, saya menyesal sudah terlambat, maaf Bu. Iya Alwan, sikap yang baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat ke sekolah? Saya tak akan begadang dan tidur lebih cepat Bu. Baik Alwan, kamu telah menemukan solusinya. Ibu akan bekerja. Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah. Baik Alwan, Sarah, silakan Alwan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Sama-sama Alwan. Alhamdulillah atas rengse Bapak Ibu. Sekian presentasi dari saya, diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Tetap semangat. Terima kasih setia udah berbagi ilmu dan sharing untuk kita semua ya. Mudah-mudahan banyak yang bisa kita ambil gitu ya dari contoh-contoh tadi. Sok biasanya tidak terasa tidak tadi kurang kasihan main di mana mama yang lain.
IPA 2, saya merasa senang karena kelas menjadi lebih tertib. Nama saya Rijal dari kelas 10 IPA 3. Setelah saya membuat keyakinan kelas, saya merasa senang. Nama saya Pauji dari 10 IPA 4, saya merasa lebih nyaman. Saya Resti Pirani dari 10 IPA 5. Setelah saya membuat keyakinan kelas, saya merasa semangat. Saya Marhenisa, 10 IPA 6. Setelah membuat keyakinan kelas, saya merasa senang. Saya Seika Diarepani, asal kelas 10 IPS 1, merasa sangat senang. Nama saya Siva Nurrahmah dari kelas 10 IPS 2. Saya merasa senang karena kelas menjadi lebih disiplin. Saya Maisa Mutiara Senja dari kelas 10 IPS 3. Perasaan saya sangat senang karena teman-teman saya saling menyayangi dan menghormati. Saya Sensen dari kelas 10 IPS 4. Perasaan saya sangat senang karena teman-teman saya saling menyayangi dan menghargai. Saya Fadia Syifa Syakira dari kelas 11 IPS 1, merasa senang karena teman saya lebih bertanggung jawab. Saya Nabila Nurfaija dari kelas 11 IPS 2. Saya senang teman-teman saya sekarang lebih menghargai dan saling menghormati. Saya Siva Rahmawati dari kelas 11 IPS 3. Saya merasa senang karena teman-teman saya bertanggung jawab dalam membersihkan kelas. Dream.